bandeng di Purwokerto menjadi dilema langsung di tahun terakhir ini. Di satu sisi tambak akan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Purwokerto, sehingga lapangan pekerjaan baru terbuka dan masyarakat lokal dan lebih-lebih lagi masyarakat pendatang diusulkan. Akan tetapi hasil penelitian terbaru dari SIFOR menunjukkan bahwa tambak tradisional hanya mampu bertahan antara 5 sampai 15 tahun. Setelah itu tambak menjadi miskin hara dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Purwokerto yang dulunya memiliki 13.000 hektar mangrove tahun 2015 ini menjadi kurang lebih 37.000 hektar yang tersisa yang berubah menjadi tambak. Perubahan ini dilakukan oleh di kawasan hutan lindung, cagar alam Tanjung Panjang, termasuk Banua, dan yang anehnya ini dibikin oleh oknum aparat pemerintah maupun oknum polisi, bagaimana yang diberitakan oleh portal Legorotang ini. Hal ini disertai dengan meningkatnya migrasi penduduk masyarakat luar dari luar Purwokerto ke Purwokerto untuk mencari nafkah di sini. Ini terjadi gesekan ekonomi atau sosial budaya di sini. Pertanyaannya adalah, dengan kondisi Purwokerto seperti ini, perubahan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini bila Anda terpilih jadi bupati? Apa visi Anda untuk pengelolaan hutan mangrove 50 tahun ke depan? Jadi jangan cuma 25 tahun ke depan ini, 50 tahun ke depan seperti apa? Mau dijelaskan dengan indikator-indikator kebijakan yang jelas untuk mengukur kinerja kepemimpinan Anda selama 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Rahman Dako. Kaitan dengan masalah mangrove, kami sadar bahwa Purwokerto menjadi bahan perbincangan tidak hanya pada tataran lokal, regional maupun nasional, juga menjadi bahan perhatian lembaga-lembaga internasional NGO. Khusus menyangkut persoalan mangrove, saya juga harus flashback. 3 tahun, 3 hari pertama saya dilantik sebagai bupati. Yang pertama saya keluarkan adalah surat keputusan bupati pada tahun 2010 kemarin adalah hal yang mengatur tentang masalah mangrove. Ada 7 poin yang saya tuangkan dalam surat keputusan bupati tersebut yang menunjukkan tentang sebuah komitmen kuat bahwa lingkungan namanya mangrove itu harus senantiasa kita beri perhatian. Kaitan dengan permasalahan lahan, permasalahan pengalihan fungsi mangrove yang berada di kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung maupun produksi, ini benar yang disampaikan oleh Pak Rahmi. Tidak cukup hanya pada sebuah kertas yang mengatur tentang permasalahan pengaturan manajemen tata kelola mangrove itu sendiri. Harus ada langkah yang lebih serius, yang lebih fokus dan terukur. Olehnya ada hal yang belum sempat jalan, kami akui, kami maju hari ini, kami akui kekurangan kami kemarin. Apapun prestasi yang telah kami persembahkan, tetapi sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan-kekurangan. Di antaranya menyangkut masalah mangrove. Kita telah menjalin berbagai diskusi-diskusi, pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Kita mengundang berbagai lembaga-lembaga yang kita harapkan bisa share dengan pemerintah. Kita libatkan unsur-unsur terkait dalam bahwa mangrove adalah sebuah kawasan yang kita harus jaga kelestariannya. Di sisi lain ada persoalan yang kontraproduktif dengan rakyat yang hendak mencari nafkah hidup dari permasalahan mangrove itu sendiri. Jadi Pak Aga, secara terukur yang kami belum sempat lakukan adalah model silvofishery. Model silvofishery yang kami yakin adalah sebuah langkah yang dapat bisa memproteksi serta dapat kembali menumbuhkan mangrove di tengah-tengah tambak yang telah ada di
memiliki satu prinsip yang kuat bahwa kita harus recover, kita harus kembalikan keberadaan cagar alam yang memang saat ini telah rusak. Secara statistik Pak Aga, bahwa 5 tahun sebelumnya ke 5 tahun di zaman pemerintah terjadi penurunan tingkat kerusakan mangrove. Tapi kami sadar pemerintah tidak boleh bekerja sendiri. Semua stakeholders yang ada di daerah, termasuk aparat keamanan dalam rangka law enforcement, menegakkan hukum, ini tidak boleh kita setengah-setengah. Sekalipun ada hal yang dilematis, tapi kita harus on the track bahwa kita tidak hendak membicarakan rakyat kita, tetapi perlu kita membangun kesadaran kaitan dengan bahwa mangrove tetap harus lestari.